bagaimana saya mengolah data regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan data sebanyak 87 responden dengan variabel dependennya yaitu produksi dan 5 variabel independennya yaitu luas lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, dan pestisida. Selanjutnya, buka aplikasi SPSS. Pada variabel view, di kolom name, kita masukkan variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan variabel Y, X1 sampai X5. Selanjutnya, pada data view, sudah secara otomatis terganti nama masing-masing variabel yang kita gunakan. Selanjutnya, kita copy data yang akan kita olah dari Excel. Karena di SPSS koma merupakan titik, jadi variabel yang menggunakan koma kita ganti secara manual koma menjadi titik. Di sini saya sudah menggantinya. Selanjutnya, kita copy. Dan kita paste di SPSS-nya. Karena sudah tercopy, di sini saya menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Sebelumnya kita ke variabel view dan pada menu measure, pada kolom measure kita gantikan semua variabelnya scale. Karena saya menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, jadi saya akan mentransformasikan terlebih dahulu data tersebut ke dalam logaritma natural atau len. Di sini saya akan melenkannya dengan menu transform, lalu compute variable. Pada tabel compute variable terdapat target variable dan isikan dengan nama yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan nama len Y. Selanjutnya, pada function group kita klik all. Dan pada function and special variable kita pilih len. Klik double dan akan muncul rumus pada numeric express dan kita ganti dengan variabel yang akan kita lenkan. Di sini saya terlebih dahulu melenkan Y. Klik double Y, lalu OK. Dan secara otomatis kolom len akan muncul di samping kolom variabel lainnya. Untuk X1, X2 sampai X5 kita lakukan hal yang sama. Hanya menggantikan target variabel sesuai dengan variabel yang akan kita lenkan. Dan pada numeric express ganti rumus dengan variabel yang akan dilenkan. Hasil len pada SPSS akan sama dengan hasil len pada aplikasi Excel. Kita logaritmakan, selanjutnya kita analisis regresi linier bergandanya dengan cara pada menu List, klik regression, lalu
klik linear. Dan muncul kolom linear regression. Pada kolom dependent kita isikan dengan len Y. Dan pada kolom independent kita isikan variabel len X1 hingga len X5. Selanjutnya, untuk melihat parameter R-square, multikolinearitas, dan autokorelasi, kita klik statistik, lalu centang pada bagian estimate, model fit, R-square change, dan collinearity diagnostic serta Durbin-Wassermann. Selanjutnya klik continue. Dan untuk melihat normalitas dan heterokedastisitas, kita klik menu plot. Selanjutnya pada kolom Y kita isikan S-recit, dan pada kolom Y kita isikan Z-pred. Dan centang bagian normality probability plot. Lalu continue. Selanjutnya OK. Dan akan muncul pada hasil output SPSS. Dan ini hasil output dari olah data kita. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, kita wajib melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu dari hasil output yang telah kita dapat. Yang pertama itu uji normalitas yang dapat kita lihat dari grafik plots pada chart normal p-plot regression standardized residual. Di sini dapat kita lihat titik-titik menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Syarat normalitas data yaitu titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka data tersebut memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas yang dapat kita lihat dari tabel koefisien. Pada tabel koefisien terdapat kolom VIF. Di sini dapat kita lihat bahwa data yang kita olah, nilai VIF-nya berkisar 1,113 hingga 7,742. Kriteria ada multikolinearitas apabila VIF lebih besar dari 10. Karena data kita nilai VIF lebih kecil atau di bawah 10, maka data tidak terjadi atau tidak terkena masalah multikolinearitas karena data masih di bawah 10. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi yang dapat kita lihat pada tabel model summary pada kolom Durbin-Wassermann. Kriteria untuk Durbin-Wassermann apabila nilai Durbin-Wassermann lebih kecil dari Durbin-Lauer atau lebih besar dari 4 dikurangi Durbin-Lauer, maka terjadi autokorelasi. Tetapi apabila D atau Durbin-Wassermann terletak antara Durbin upper dan 4 minus Durbin upper, maka tidak ada masalah autokorelasi. Nilai Durbin upper dan Durbin lower dapat kita lihat melalui tabel Durbin-Wassermann yang telah ditentukan. Untuk melihatnya, kita menentukan nilai N dan nilai K. Nilai N merupakan jumlah data yang kita gunakan. Karena saya menggunakan data sebanyak 87, maka nilai N yaitu 87. Dan K merupakan banyak variabel independen yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan 5 variabel independen, maka nilai K-nya yaitu 5. Karena kita mendapatkan nilai Durbin-Wassermann sebesar 1,747, maka dapat kita simpulkan bahwa data ini tidak terkena masalah autokorelasi karena memenuhi kriteria tersebut.
Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas dapat kita lihat dari grafik scatter plot. Kriteria ada masalah heterokedastisitas apabila titik-titik atau poin-poin yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi masalah heterokedastisitas. Tetapi karena di sini dapat kita lihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka data ini tidak terjadi atau tidak terkena masalah heterokedastisitas. Regresi linier dapat kita lihat dari tabel koefisien pada kolom B. Di sini dapat kita lihat persamaan yang kita dapat yaitu ln Y sama dengan ln 7,729 plus 0,842 ln X1 plus 0,178 X2 min 0,056 ln X3 min 0,003 ln X4 min 0,007 ln X5 plus ln E. Dapat kita lihat melalui tabel koefisien pada kolom signifikan. Pada kolom signifikan ini kita dapat menentukan seberapa besar pengaruh pada masing-masing variabel. Dapat kita lihat bahwa luas lahan berpengaruh nyata sebesar 100% terhadap produksi padi. Dan untuk X2 atau bibit berpengaruh sebesar 99,8%, yang artinya sangat berpengaruh nyata terhadap produksi padi. Dan untuk X3 atau pupuk berpengaruh sebesar 65,7%. Dan begitupun selanjutnya. Dan untuk uji F dapat kita lihat melalui tabel ANOVA pada kolom signifikan. Pada hasil output ini diperoleh signifikan sebesar 0,00, yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang berarti menunjukkan keseluruhan variabel bebas berpengaruh nyata terhadap produksi padi. Dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau R-square yang dapat kita lihat dari tabel model Sumeri. Pada tabel model Sumeri terdapat kolom adjusted R-square dan terlihat nilai yang kita dapat yaitu 0,959, yang berarti 96,2% produksi padi dipengaruhi oleh 5 variabel tersebut, yang meliputi luas lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, dan pestisida. Dan untuk sisanya atau 3,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.